Assalamualaikum, hello guys. Perkenalkan, nama saya Farida Blongkot dengan NIM 1911022. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang dijelaskan oleh dosen pada webinar beberapa waktu lalu. Baiklah, langsung saja. Materi pertama, force majeure dalam masa pandemi COVID-19. 1. Apakah Kapres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi case by case basis, obligir pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. 2. Apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi? Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau perikatan Indonesia, terdapat alasan dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh satu pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa. Pasal 1245 Kitab UU Hukum Perdata KUH Perdata hanya menentukan akibat hukum keadaan memaksa. Materi kedua, realita hukum di masa pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada banyak hal, diantaranya perekonomian, ketenagakerjaan, pangan, kesehatan, bahkan menimbulkan krisis multidimensi yang berdampak pada kebebasan berekspresi dan demokrasi. Akhir-akhir ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak benar-benar melindungi kepentingan rakyat kecil. Bisa dilihat dari beberapa kali stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Intensif yang diberikan perusahaan bukan untuk menyelamatkan buruh dari krisis ekonomi yang terjadi. Justru pandemi dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di beberapa daerah, seperti perusahaan pabrik sepatu yang melakukan PHK sebanyak 2.000 pekerja. Bahkan terdapat bunuh diri disebabkan depresi, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Materi ketiga, force majeure, revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika dalam membangun tatanan baru. Wabah atau epidemi. Wabah atau epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar. Contoh, wabah terburuk yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar adalah pandemi, flu burung, flu babi, MERS, dan COVID-19. Seperti yang terjadi saat ini, COVID merubah perilaku masyarakat, merubah tata nilai dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Materi keempat, memulihkan ekonomi pariwisata di saat COVID-19 dan era new normal. Dari sekian banyak sektor industri, pariwisata menjadi sektor yang paling berdampak pandemi COVID-19 yang kemudian berimbas kepada sektor lain. Berdasarkan pada kondisi tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat untuk bisa memulihkan perekonomian, khususnya di bidang pariwisata. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan setiap industri pariwisata. 1.
1. Memperhatikan protokol kesehatan. 2. Menjaga keselamatan. 3. Menjaga kenyamanan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya jelaskan kembali. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Dah.